Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Izinkan kami dalam momen dan kesempatan saat sekarang ini saling berbagi dan saling menasihati, terutama untuk diri pribadi kami dan seluruh rekan-rekan audiens dimanapun berada. Penting kita saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian kita ini saling menasihati dalam hal kebenaran maupun saling menasihati dalam hal yang berbau hal yang sabar dan sebagainya. Dalam kesempatan saat sekarang ini kita hidup di akhir zaman, ya. Terkadang orang itu target mengejar dunianya, seakan-akan hidup di atas dunia ini forever, tapi dia tidak sadar bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini semua akan berlalu. Suatu saat kita nanti tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Ya mungkin 30, 50, 70 tahun ke depan, wallahualam bishawab, kita masih ada atau tidak di muka bumi ini. Apa yang menyebabkan penyesalan di akhirat itu supaya tidak terjadi, ya? Dan apa yang menyebabkan kita saat sekarang ini terlena karena fokus bekerja, ingin mendapatkan income, ingin mendapatkan penghasilan yang wah dan sebagainya, lupa visi misi kehidupan, lupa bagaimana menapaki dunia ini. Allah sudah jelaskan, ya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini terkecuali kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang memperdayakan itu maksudnya apa? Ya memang memperdayakan saat sekarang ini. Artinya kesenangan yang menipu saja. Ya seakan-akan terkadang kita itu tertipu dengan di atas dunia ini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik, ya, dari kehidupan al-ula, tentu dunia ini. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan dunia akhirat itu lebih kekal. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, dan selama itu sekecil apapun yang kita lakukan, dan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi sebab musabab kita masuk surganya. Ada penguasa tapi dia lupa bahwa kehidupan ini bakal berakhir. Dia songong, sombong dan sebagainya. Ada orang yang bermental seperti Korun yang mengatakan bahwa dia kumpulkan semua harta ini, kemudian dia merasa wah dengan apa yang dia miliki, lupa dia dengan semacam itu. Artinya di Al-Quran itu, bahkan umat-umat terdahulu itu banyak yang bisa kita pelajari. Mereka pernah hidup di muka bumi ini, sekarang mereka kemana? Mereka sudah hilang. Tinggal batu nisannya yang ada di atas muka bumi, kemudian makhluknya di dalam perut bumi. Dan kita, saya dan kita semua, ya, seluruh pemirsa, sekarang ada di muka bumi. Next time batu nisannya hanya batu nisannya di atas bumi dan kita berada dalam perut bumi. Maka apa yang mesti kita lakukan? Nah, sesuai dengan judul kita adalah bagaimana profesi dan harta kita bawa ke surga. Nah, nggak semua orang itu harus menguasai bla 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 dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan profesi dia junjung tinggi, kemudian dengan profesi dia, kemudian dia jujur, dengan profesinya dia lakukan dengan ikhlas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu pernah mencium tangan seorang sahabat, di mana tangan sahabat itu kapalan itu tangannya. Kenapa? Karena dia berikhtiar, dia keluar rumah mencari kayu bakar, kemudian Rasulullah mencium tangannya. Tangan seperti ini aku lebih cintai daripada tangan meminta-minta. Artinya apa? Profesi apapun yang kita keluar rumah, ya, dari rumah ke kantor, kemudian kita hidup di jalanan, kita mencari nafkah dan ikhtiar di jalanan dan sebagainya, itu semuanya kita ikhtiar. Kita bagaimana istri tidak menjadi peminta-minta, anak tidak kelaparan, orang tua di kampung halaman bisa kita support dari segi materi dan sebagainya. Artinya apa? Pekerjaan apapun yang kita lakukan saat sekarang ini, ketika pada saat itu untuk Allah niatnya, bagaimana niat yang kita lakukan itu untuk Allah, maka semuanya bernilai pahala, apapun profesinya. Jadi kalau sudah terkumpul dari ikhtiar dia, dari pekerjaan yang dia lakukan selama ini dengan profesinya, kemudian terkumpullah perbendaharaan dan harta itu, bagaimana harta ini juga kita bawa ke dalam surga? Gak hanya kita kumpulkan, kemudian kita hitung-hitung, kita kumpulkan, kemudian hitung-hitung dan sebagainya, kemudian kita meninggal dunia. Pada saat kita meninggal dunia dan harta yang kita tinggalkan ini menjadi warisan.
Dan mereka mungkin, mudah-mudahan mereka akur. Tapi biasanya terkadang masalah harta warisan itu bisa gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Wa ta'kuluna tsurasa aklan lamma. Ada orang itu yang terlempar ke dalam jahanam karena makan harta warisan yang pada saat itu peninggalan dari orang tuanya. Tapi hal yang lebih penting dari itu adalah ketika kita capek, berikhtiar dan sebagainya, bahwa profesi ini setelah menghasilkan itu, perbendaharaan ini, bawa harta itu ke surga Jannatun Naim. Apa itu? Bisa dengan wakaf. Apa itu? Bisa dengan melakukan hal yang positif, membangun masjid, menyediakan iftar. Apalagi banyak hadis mengatakan orang yang menyediakan berbuka puasa, kita mendapatkan pahala puasa sama seperti mereka yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, ini kan dahsyat sekali. Bagaimana kita memiliki harta ini kita bawa ke surga. Bagaimana kita saat sekarang ini memiliki apapun perbendaharaan saat sekarang itu. Jadi mudah-mudahan profesi kita, harta kita, mari kita bawa ke surga. Kemudian la tamuddanna ainaika ila ma ta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan kamu belalakkan matamu melihat orang yang lebih dari kamu. Itu cuman bunga-bunga dunia saja untuk menguji mereka. Dan rezeki Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Karena orang yang paling kaya adalah orang yang paling bersyukur. Sekaya apapun dia, kalau tidak bersyukur, dia akan kurang, dia akan miskin, dan terus selamanya seperti itu. Kita syukuri dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan saat sekarang ini kita bisa membawa profesi kita, membawa harta kita ke dalam surga Jannatun Naim. Kemudian kami ucapkan selamat berbuka puasa buat ayah bunda dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Selamat menikmati hidangan yang tersaji di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.